Saya minta mari yang di sana gunakan rombongan nih. Mari ke sini. Ini hal yang penting untuk kita persembahkan satu doa yang khusus untuk Bapak Lukas. Sebelum kita berdoa, saya mau bicara sedikit siapa itu Lukas NMB. Mari semua dekat-dekat. Dekat-dekat. Gunak apa namanya yang imam tong nih. Mungkin nih. Puji Tuhan. Luar biasa untuk kesempatan hari ini. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk Ikatan Keluarga Walak wilayah Jayapura, Pak Julianus dengan teman-teman, juga sebagai penasehat Bapak Kombo wah kina ko hendak nirwala pada otam dia bukar bahwa no kepala gereja Yesus Kristus nakabaka nakari nombelak narumi kumi nakamali wah gerai selamat pasca untuk kedua. Jadi wah puji Tuhan, hari ini tanggal 5 bulan April tahun 2021 keluarga besar suku Walak kita ada sama-sama di hall di sini. Selain dari mengucap syukur kepada karya Tuhan, mengucap syukur atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dia datang sampai jangkau suku yang kecil ini. Kami dari 272 bahasa yang ada di tanah Papua, suku Walak adalah suku yang paling terkecil dari mereka. Karena itu kita memuji Tuhan, bersyukur, terima kasih. Yang kedua, dalam kesempatan ini, waktu yang kita kumpul hari ini di pantai ini, ada lagu yang mengatakan surga kecil jatuh di bumi. Tapi seringkali hati kami sedih, hati kami menangis tentang keadaan dan situasi hari ini. Dalam rangka itu izinkan saya untuk saya menyampaikan sedikit Bapak orang Papua, namanya Lukas NMB. Saya catat beberapa poin yang selama ini saya sebagai pimpinan gereja Gidi dan Bapak Lukas adalah anggota jemaat Gidi sebagai domba. Hari ini kita mau doa ratapan khusus untuk Bapak. Bapak ada dalam posisi yang sakit, keadaan yang menderita karena penyakit yang diderita, tetapi doa kita akan memberikan jawaban untuk Bapak Lukas. Bapak Lukas adalah gubernur yang ke-9. Yang pertama kali orang Papua pernah jadi gubernur itu tanggal 1 Mei tahun 1963, namanya Eliserdo John Bonai. Dia adalah gubernur pertama. Gubernur kedua Franz Kaisepo. Gubernur ketiga Agus Sainal. Gubernur keempat Ishak Hindom. Gubernur kelima Barnabas Suebu. Gubernur keenam Yakob Patipi. Gubernur ketujuh Freddy Nomberi. Gubernur ke-8 Yakobus Solosa. Gubernur ke-9 anak Gidi, anak dari Pegunungan, dari suku Lani, pemimpin peradaban Papua, namanya Lukas NMB. Visi Bapak Lukas NMB untuk perubahan Papua waktu dia kuliah di Manado. Beliau waktu kuliah di Manado, dia tidak hanya untuk sekedar kuliah, tetapi bagaimana dia berpikir untuk merubah Papua. Bagaimana untuk berpikir tentang Papua, melayani untuk orang Papua, dan mengangkat harga diri orang Papua, martabat orang Papua kepada dunia internasional. Itu visi yang Tuhan kasih waktu beliau waktu kuliah di Manado. Bapak Lukas NMB punya misi. Visi itu adalah diwujudkan waktu wakil bupati di Puncak Jaya.
Kemudian setelah itu dipilih lagi jadi Bupati Puncak Jaya. Waktu beliau tidur di satu kamar di rumah, pernah ada penembakan masuk. Tetapi kamar yang beliau tidur adalah buat beton yang cukup keras supaya peluru tidak masuk. Tantangan yang Bapak Lukas hadapi bukan waktu gubernur, tetapi waktu jadi bupati. Iblis tahu bahwa orang ini berbahaya untuk Papua. Dan iblis juga tahu, selama ini saya mempermainkan untuk orang Papua, selama ini saya memperbudak untuk orang Papua, selama ini saya membutakan untuk orang Papua, selama ini saya mentulikan, membuat untuk telinga orang Papua. Tetapi hari itu dia tahu bahwa orang ini kalau jadi pemimpin untuk masa depan, nanti berbahaya untuk masa depan, dan dia tahu itu. Itulah sebabnya hampir dibunuh, ditembak waktu bupati atau jadi wakil bupati di Puncak Jaya. Tetapi karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan, Tuhan membawa sampai dengan taruh di Dok 2. Bapak Lukas NMB tidak datang untuk menjadi gubernur Provinsi Papua, tapi Bapak Lukas NMB datang menjawab penderitaan orang asli Papua. Lukas NMB datang dari suku yang besar di Papua, dan hari ini saya yang dari suku yang kecil merasakan pelayanan dia. Karena itu saya deklarasi hari ini bahwa dia adalah pemimpin orang Papua. Bapak Lukas adalah penuh sosok kebapaan, sederhana tetapi memiliki prinsip, figur yang selalu menempati dan komitmen. Orang yang tidak pernah dia lupa, dari kecil sampai dengan besar, apa yang dia sampaikan dia tidak pernah lupa, dia selalu ingat. Bapak Lukas NMB adalah simbol peradaban orang Papua. Lukas NMB tidak mau ada konflik di Duga, dan dia juga tidak suka untuk konflik terjadi di Intan Jaya. Banyak masyarakat yang pengungsi, dan banyak masyarakat yang mati di pengungsian. Waktu Pak Lukas sebagai gubernur Provinsi Papua, dia minta supaya non-organik yang masuk di sana untuk suruh mereka tarik, dia terancam. Mereka katakan bahwa, "Hai Lukas, jangan Anda bicara itu, nanti Anda akan dicopot. Nanti gubernur akan dicopot kalau kau bicara di Duga." Dia bicara tentang keselamatan orang Papua pun jabatannya diancam. Tetapi itulah pemimpin Papua. Saudara Lukas NMB kirim anak-anak mahasiswa-mahasiswa untuk belajar ke luar negeri, baik di Australia, Amerika, Kanada, Jerman, Korea. Hari ini hampir ribuan anak-anak untuk mereka pergi keluar. Tetapi waktu anak-anak Papua dia kirim mereka ke luar negeri, itu pun mereka anggap bahwa Lukas adalah koruptor, Lukas adalah korupsi, padahal dia kirim anak-anak Papua untuk ke luar negeri. Walaupun banyak KPK, BPK datang di kantor, operasi di kantor tentang sponsor untuk anak-anak, tapi dia katakan tidak apa-apa saya ditangkap, tetapi yang penting 1000 Lukas harus kembali untuk membangun di tanah ini. Itulah hati Bapak Lukas. Bapak Lukas NMB berjiwa tidak mau berkompromi ketika berbicara tentang martabat dan harga diri orang Papua. Tidak pernah berkompromi sampai dengan hari ini. Bapak Lukas NMB figur pemimpin, pemersatu bagi semua kalangan. Dia juga pemimpin, pemersatu semua agama yang ada di tanah Papua. Dia punya moto, yaitu kasih menembus perbedaan. Tidak ada orang pantai, tidak ada orang gunung, tidak ada orang selatan, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang budak. Pemimpin Lukas adalah mempersatukan di dalam kasih, yaitu kasih dalam Kristus. Dan dia adalah pemimpin. Karena itu hari ini kita akan doa ratapan untuk Bapak dan Ibu, figur yang tidak banyak bicara tetapi banyak yang kerja. Hari ini kita bisa putar
Tidak putar di sana, tapi ada jembatan merah. Dan kita bisa sampai di sini. Ada gedung stadion Lukas NMB. Ada banyak perubahan di Papua yang terjadi. Otonomi khusus itu bukan umur 5 tahun. Otonomi khusus itu umur 20 tahun. Gubernur-gubernur yang lain juga mereka pakai uang yang sama. Hanya Lukas NMB yang pakai 5 tahun saja mereka bilang dia korupsi. Padahal ada banyak bukti yang untuk pembangunan yang terjadi luar biasa. Tetapi dia katakan bukan masalah otsus, bukan masalah korupsi, bukan masalah yang sakit penyakit, tetapi dia sedang menderita. Sedang apa yang nasib bangsa ini, yaitu orang hitam keriting yang ada di tanah ini. Apakah orang hitam ini ada harapan untuk masa depan atau tidak? Itulah yang dia sakit. Dan hari ini kita doa ratapan untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, karena itu hari ini kita akan doa sama-sama. Saya minta kita semua perempuan, wanita-wanita walak, saya minta kita semua sekarang kumpul semua satu tempat, berdoa untuk Mama Yulice NMB. Lalu semua laki-laki kita kumpul sebelah sini, kita berdoa untuk Bapak Lukas. Hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Hari ini kita dengar banyak berita bahwa karena pelanggaran ini, pelanggaran itu, tapi beliau sudah sampaikan bahwa saya pergi karena sakit, masalah nyawa. Tidak ada orang yang bisa tolong, hanya doa yang kita bisa lakukan. Karena itu hari ini kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Kita akan berdoa. Nanti saya minta seorang perempuan satu untuk berdiri di sini berdoa untuk Mama Yulice, untuk mewakili laki-laki berdoa untuk Bapak Lukas NMB. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Semua tunduk dan kita akan doakan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi waktu nyanyikan lagu ini, ingat Bapak Lukas NMB dengan Ibu Yulice NMB. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha